Ya, bicara tentang stunting yang kini tidak hanya menjadi isu kesehatan anak di Indonesia, tetapi juga di dunia. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Stunting atau masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan pola pikir menjadi ancaman kualitas hidup masyarakat Indonesia. 2014 itu angkanya di angka 37%. Di 2022 angkanya sudah turun menjadi 21,6%. Dan stunting di negara kita menjadi PR yang sangat besar yang harus segera diselesaikan. Wih, tinggi kali anaknya beli. Oh iya, jelas dong. Makannya teratur bro. Bergizi. Padahal baru umur 2 tahun. Oh, beda kali sama anak saya beli. Anak saya udah susah makan. Pendek lagi kayak adu beli. Wah, kalau gitu sih harus dicek secara rutin sih perkembangannya dari tinggi badan, berat badan. Dan itu pun bisa dilakukan di rumah. Nah, sebenarnya selain kita melakukan pemeriksaan secara rutin di puskesmas, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama adalah pemeriksaan berat badan, pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan lingkar lengan atas, dan juga pemeriksaan lingkar kepala. Yuk, mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran, gimana sih sebenarnya kita melakukan pemeriksaan? Kita lihat aja video yang selanjutnya. Nah, yang pertama adalah pengukuran berat badan, di mana seperti biasa, berat badan akan diukur dengan menggunakan timbangan. Namun, apabila seorang anak tidak dapat berdiri dengan sendirinya, maka alat ini akan menjadi alat yang membantu. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, anak akan diletakkan pada bagian tempat yang ada di atas timbangan tersebut, dan nanti timbangannya akan menunjukkan angka yang menunjukkan berat dari bayi tersebut atau anak tersebut. Nah, yang kedua adalah pengukuran tinggi badan, di mana tinggi badan ini sendiri dapat diukur dengan dua alat, yaitu alat ini dan alat ini. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda antara kedua alat ini? Nah, untuk alat yang ini digunakan apabila anak tersebut bisa untuk berdiri dengan sendirinya, dan alat yang ini akan digunakan apabila anak tersebut tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Cukup mudah bukan? Yang ketiga adalah pengukuran lingkar lengan atas, di mana pengukuran tersebut dapat dilakukan seperti ini. Dengan cara yang pertama, kita akan mencari titik tengah dari lengan atas anak yang akan kita ukur. Dan yang kedua, kita akan menggunakan pita meteran dan melingkarkan pita tersebut di titik yang tadi sudah kita temukan. Nah, dari sana kita ukur dan kita lihat angka berapa yang menggambarkan lingkar lengan anak tersebut. Nah, yang terakhir adalah pengukuran lingkar kepala, di mana pengukuran lingkar kepala dapat dilakukan seperti ini. Dengan cara kita menggunakan pita meteran dari atas alis melewati bagian atas telinga hingga ke bagian yang paling menonjol di belakang kepala. Dan kita akan lihat dan catat angka berapa yang menggambarkan lingkar kepala dari anak yang kita ukur. Ketika melakukan pengukuran, pastikan kaki menempel pada dinding, tidak terlalu maju dan tidak jinjit. Kemudian kepala tegak lurus dengan pandangan ke depan, tidak terlalu mendongak dan tidak terlalu menunduk. Dan pemeriksaan dilanjutkan dengan melihat angka yang terpampang pada alat dan mencatat hasil pemeriksaan. Nah, itu tadi adalah pemeriksaan antropometri yang bisa dilakukan di rumah. Semoga video bermanfaat. Nah gitu bro, caranya untuk melakukan pemeriksaan antropometri. Jadi sekarang bisa dilakukan di rumah dan kita bisa melihat anak kita ini apakah termasuk stunting atau enggak sih gitu.